Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid. Masuk dalam bab bayanu syai'in min anwa'is sihir. Penjelasan tentang sesuatu itu termasuk dari jenis sihir. Jamaah hormati, setelah penulis menyebutkan pada pembahasan yang lalu tentang sihir, dilanjutkan dengan pembahasan jenis-jenis sihir. Kenapa hal ini dibahas? Likathrati wuku'iha wa khafaiha 'alan nas. Karena banyak terjatuh pada jenis sihir, banyak tersembunyi di tengah-tengah manusia. Kadang sesuatu yang merupakan sihir itu donnuha min karomatil aulia, dianggap sebagai karomah bagi para wali. Padahal itu nyata-nyata sihir. Dibawakan hadis Ahmad. Hadatsana Muhammad ibn Ja'far, hadatsana Auf. Kemudian dari Hayyan bin Ala. Kemudian hadatsana Qatan bin Qabisah. Dari bapaknya, beliau mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, Innal iyafata wa tarqa wa tiyarata minal jibat. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iyafah. Iyafah itu, saudara yang saya hormati, menggertak burung. Menggertak burung, kemudian nanti, ya, kalau burung itu lari ke kanan, langsung ditafsirkan ini alamat baik. Tapi kalau lari ke kiri, itu ditafsirkan alamat buruk. Itu iyafah. Jadi zajrut tair. Kemudian tarqa. Tarqa itu al-khattu yuhattu bil ard. Menggaris garis-garis di bumi. Biasanya ini pun juga seputar pembahasan ramalan. Kemudian yang ketiganya tiarah. Tiarah itu sudah berlalu. Seseorang meyakini sial dengan suara, dengan kejadian, dengan hari, atau dengan sesuatu yang dimaklumi. Itu tiarah. Kata Nabi, termasuk bagian daripada jibat. Termasuk bagian daripada jibat. Saudara yang saya hormati, termasuk bagian daripada jibat itu maknanya min a'malis sihir. Termasuk amalan-amalan sihir. Kemudian, qala Al-Hasan, rannatus syaitan. Lah termasuk bagian daripada jibat. Termasuk dari bagian sihir
itu ronnatu syaiton, suara-suara syaiton. Suara syaiton itu bisa musik, bisa seruling, ya, bisa yang lainnya. Itu termasuk suara-suara syaitan. Kenapa dimasukkan dalam suara-suara syaitan? Karena semuanya itu melalaikan sebagaimana sihir. Sebagaimana sihir. Jamaah hormati, kalau dalam hadis ini, kesimpulan termasuk jenis sihir itu apa? Pertama, semua cabang ramalan. Semua cabang ramalan itu bagian daripada sihir. Kedua, semua jenis tiarah. Tiarah itu keyakinan sial. Kalau pertemuan yang lalu kita kasih contoh, misalkan siang hari ada suara emprit gantil. Langsung, wah alamat ini sopo sing arep mati. Sopo sing arep mati. Dan itu ternyata ya sudah menjadi keyakinan hampir mayoritas orang Jawa. Kemarin itu ada orang kakean ngombe kopi, asam lambungnya naik, menekan jantung, jantungnya deg-degan kenceng itu. Ya, pikiran dia itu, wah ini jantung ya arep mati ini. Terus dia dengar suara emprit gantil, wah ono apa meneh kuwi. Iya. Iya, akhirnya digathok-gathok ke padahal dia orang masjid. Orang masjid. Nah, ini saking kuatnya pengaruh tiarah di tengah masyarakat kita. Itu cabang sihir. Yang ketiga, cabang sihir itu semua yang berkaitan dengan alat-alat musik. Agoni, mazamir, seruling, atau yang semisalnya. Nah, itu semua, itu kata Al-Hasan termasuk cabang daripada sihir. Saudara yang saya hormati, ini bab yang pertama, hadis yang dibawakan seperti itu. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis, tahrimud di'ai ilmil ghaib. Haram mendakwa tahu perkara yang gaib. Sudah berlalu, perkara gaib itu 5. Kapan terjadinya kiamat? Apa yang terjadi dalam putusan bayi dalam kandungan? Kemudian di bumi mana seseorang mati? Hujan mana yang mendatangkan keberkahan? Yang terakhir, apa yang terjadi esok? Itu rahasianya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang praktek iyafah, kalau seorang praktek torqa, ya, nanti dia dakwah berarti mengaku tahu perkara yang akan datang. Mengaku tahu perkara yang akan datang. Oh, ini nanti akan ada kesialan. Kenapa? Burungnya digertak, larinya ke samping kiri. Ke samping kiri. Jadi seakan-akan tahu perkara yang akan datang. Saudara yang saya hormati, itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Yang kedua, tahrimut tiarati, haramnya tiarah. Sama seperti pengharaman ilmu gaib. Jamaah hormati, kalau mendakwa mengaku tahu perkara ilmu gaib, itu bertolak belakang dengan tauhid. Keyakinan kita yang tahu perkara yang gaib cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah sama tiarah juga begitu. Itu bertolak belakang dengan tauhid. Karena keyakinannya selain Allah bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak madarat. Sementara keyakinan akidah yang benar yang bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat, itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tahrimul malahi bi anwa'iha. Haramnya semua alat-alat musik dengan bermacam jenisnya. Walaupun nanti khusus untuk rebana misalkan. Pada pernikahan, pada hari raya, itu diperbolehkan. Tapi selain dari itu, dengan bermacam jenisnya, kata Dr. Shalih Fauzan, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Bertolak belakang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempurnaan pentauhidan kepada Allah. Ya. Karena kalau orang suka yang seperti itu, ya, suka yang seperti itu, biasanya terlalaikan dari ketaatan. Walaupun di negeri kita sempat rame ketika ada seorang yang mengatakan surat pemusik. Ngawur ya. Ngawur. Karena syair itu beda dengan musik. Beda dengan musik. Makanya nanti rincian hukum nyanyi,
dengan musik, itu hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda. Kalau nyanyi, itu yang dibahas tentang syairnya. Kalau syairnya kesirikan, syairnya itu misalkan melemahkan jiwa, kan syair-syair cinta itu kadang jadikan orang lemah. Tanpamu, aku tak bisa hidup. Ya wes mati ya. Itu kan melemahkan jiwa. Melemahkan jiwa. Ya. Ini kalau syair. Tapi kalau alat musik, jelas. Sampai dalam hadis nanti akan ada dari umatku yastahilunal hirra wal harira wal ma'azib. Rasul menggandengkan penghalalan sutra, zina, khamar, alat musik. Itu digandengkan. Nah ini menunjukkan saudaraku yang saya hormati tidak diperbolehkan dengan bermacamnya, dengan bermacamnya. Karena itu termasuk ranati syaitan. Suaranya syaitan. Suaranya syaitan yang itu memalingkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang banyak disamarkan, oh kalau konser musik nggak boleh. Tapi konser solawat. Alat musiknya podo, jingklak-jingklake podo, ya. Saudara yang saya hormati, ihtilate podo. Kalau konser musik jingkrak-jingkrak, gedek-gedek gitu. Ya. Kemudian kalau konser musik ihtilat laki perempuan juga sama. Sekarang dipoles. Oh, kalau itu nggak boleh itu. Kalau ini boleh, ini cinta Rasul. Hati-hati itu. Hati-hati. Ini saudara yang saya hormati, pelajaran dari hadis. Setelahnya, jadi kembali kesimpulan cabang sihir itu 3 tadi. Ramalan, tiarah, kemudian rannatus syayatin. Dibawakan hadis Ibnu Abbas. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man iktabasa syu'batan minan nujum, faqad iktabasa syu'batan minas sihir. Zada mazada." Siapa yang belajar satu cabang dari cabang-cabang perbintangan, maka sungguh dia telah belajar cabang dari sihir. Zada mazada. Semakin mendalam keilmuannya, semakin bertambah sihir yang dia lakukan. Saudara yang saya hormati, mempelajari ilmu perbintangan itu nanti terbagi menjadi 2. Ada yang disebut para ulama ilmu taksir, ada yang disebut para ulama ilmu taisir. Kalau seorang belajar ilmu perbintangan, yang dia pelajari ilmu taksir. Ilmu taksir itu, kalau muncul bintang ini, nanti akan ada pengaruh di muka bumi dengan kejadian ini dan ini. Seperti itu haram. Seperti itu cabang daripada ilmu sihir. Apa ada? Ada. Nah, termasuk ramalan-ramalan itu kan berasal dari ilmu perbintangan. Lahirnya apa? Agustus. Oh, bintangmu itu berarti bintang Merkurius. Ya, lahirnya apa? Lahirnya bulan Desember. Oh, bintangmu itu bintang 7 nomor 16. Ya. Itu kan berasal dari perbintangan ilmu taksir. Ini haram. Tapi kalau misalkan belajar ilmu perbintangan itu ilmu taisir. Perjalanannya, tata letaknya, misalkan. Seperti itu diperbolehkan. Seperti itu diperbolehkan. Kalau orang belajar ilmu perbintangan, ilmu taisir, nanti bisa memberikan kemanfaatan. Apa kemanfaatannya? Kan fungsi bintang itu dalam ayat 3. 1, hiasan langit. 2, pelempar syaitan. 3, petunjuk arah. Orang yang di darat maupun di laut. Kalau seorang misalkan paham ilmu taisir, naik gunung. Nanti kalau tersesat, maka dengan melihat itu dia tahu, oh kita kalau pengen selamat ini harus ke arah kebalikan dari bintang itu. Bintang itu arahnya di timur. Kemarin kita naik dari arah barat, Gunung Lawu. Berarti kalau pengen selamat, ya kembali ke arah barat. Nanti kalau orang suka naik gunung biasanya itu nanti ada ilmu-ilmu yang untuk membekali dirinya. Nanti kalau kehabisan bekal, jenis tanaman apa yang ini bisa dimakan misalkan. Jamaah saya hormati. Nah, ilmu taisir yang seperti itu manfaat. Apalagi nanti tengah laut. Namanya tengah laut.
Depan, belakang, kiri, kanan, semuanya air. Semuanya air. Nggak tahu arah pulang. Nggak tahu arah pulang. Kondisi seperti itu dengan paham ilmu taisir tengah malam. Oh, bintangnya di situ. Lah, kita kemarin itu melaut itu arahnya ke arah barat. Berarti kita nanti balik ke arah timur sesuai dengan arah bintang itu sampai ke rumah. Itu nanti ilmu taisir. Tapi kalau ilmu taksir, hukumnya haram. Hadis ini, saudara yang saya hormati, pelajarannya haramnya tanjim. Perbintangan dengan ilmu taksir. Yakni al-ihbaru anil mustaqbali i'timadan ala ahwalin nujum. Li'annahu minad di'ai ilmil ghaib. Ya, tanjim itu menghabarkan anil mustaqbal. Perkara yang akan datang, tapi sandarannya itu dengan keberadaan bintang-bintang. Nah, itu termasuk bagian daripada mendakwa tahu perkara yang gaib. Jamaah hormati, ini yang pertama hukumnya haram. Yang kedua, pelajaran dari hadis sama seperti sebelumnya. Tanjim termasuk jenis sihir. Termasuk jenis sihir. Berarti hati-hati. Hati-hati. Kalau itu termasuk jenis sihir, termasuk jenis tauhid, termasuk jenis jibet, orang jangan mendekat. Orang jangan mendekat. Makanya kalau ditanya boleh enggak saya membaca misalkan ramalan perbintangan, enggak boleh. Karena nanti kalau keimanan melemah, kepengaruh. Iya, kalau keimanan kuat, mending. Misalkan kok urip itu tahun 2024 kok banyak masalah, penasaran saya. Lah kamu lahirnya apa toh? Juli, oh Leo ya. Dibuka bintang Leo. Oh, 2024 misalkan penuh masalah dan cobaan, tapi tetap tegar di atas karang. Wah. Akhirnya, oh iya, persis. Nanti akhirnya kepengaruh. Kepengaruh. Jadi kalau buku-buku yang menyimpang, tidak diperbolehkan seseorang membaca kecuali dia sudah memiliki kekuatan akidah sehingga tidak terpengaruh subuhat. Yang kedua, tujuannya untuk menjelaskan penyimpangan kepada kaum muslimin. Itu baru boleh. Jangan baca primbon ini. Loh, kok tahu nggak boleh baca itu? Karena saya sudah pernah meneliti kerusakannya luar biasa. Itu baru boleh. Tapi kalau seseorang tidak memiliki akidah yang kuat, memiliki pemahaman yang benar, moco, bingung. Setelah bingung, nanti oh iya, akhirnya dianggap percaya. Dianggap itu sesuatu yang benar. Ini pelajaran yang kedua. Yang ketiga, semakin bertambah pelajaran dia terhadap ilmu tanjim, semakin bertambah kadar sihir dia. Kadar sihir dia. Makanya zada mazada. Wallahu ta'ala alam. Hadis yang ketiga. Dibawakan hadisnya Imam Nasai dari hadis Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, man aqada ubdatan thumma nafatha fiha. Faqad sahara. Faqad sahara. Kemudian waman sahara faqad asraka. Waman ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Kata Nabi SAW, siapa yang membuat satu ikatan. Biasanya kalau praktek sihir itu ada namanya buhul-buhul. Buhul-buhul itu nanti ada mori, ya, kain kafan. Apalagi kalau kain kafan itu diambil dari orang yang mati. Mati ini selosok kliwon. Makanya di tempat tertentu kalau orang meninggal selosok kliwon itu dijaga. Karena nanti kadang kain kafannya dicuri oleh tukang sihir untuk praktek sihir. Nah itu diikat-ikat. Kadang menggunakan tanah kuburan. Kadang menggunakan orang yang dia jadikan target sihir. Kelambine, fotone, ya, potongan rambutnya, sisa-sisa rambutnya. Itu dipakai sihir, nanti diikat-ikat. Setelah itu nafasa. Nafasa itu an-nafhu ma'arikin. Ya, duna tafel. Nafasa itu seperti meludah tapi lebih ringan. Jadi disembur, kemudian ada liurnya siti, tapi tidak seperti meludah. Makanya kalau praktek tukang sihir itu bukan bukan gitu. Gitu. Ya, karena di bawahnya meludah. Kata Nabi SAW, sungguh dia telah praktek sihir. Siapa yang sihir, sungguh dia telah syirik. Siapa yang bergantung kepada sesuatu, jadi
kelak akan diserahkan kepadanya. Siapa yang menggantungkan hatinya kepada sesuatu, bersandar kepada sesuatu, kelak Allah akan serahkan kepada sesuatu itu dan dia akan hina. Hadis ini sahihnya jamaah yang hormati termasuk jenis sihir. Itu ikatan-ikatan. Kemudian dihembus-hembus. Itu termasuk jenis sihir. Ini hati-hati ini. Kadang anak-anak, saya teringat waktu kecil, belum ngaji, itu rame. Ngopo? Gawe jahe langkung katanya. Ya, zaman kecil itu saya rame-ramenya SDSB itu. SDSB itu yang gede-gede itu biasanya gawe jahe langkung, nanti tangannya kasih pulpen, ya. Kemudian tanya nomornya sing metu sesuk apa katanya. Ya. Zaman hormati, itu bagian sihir. Itu bagian sihir. Kenapa bagian sihir? Bikin buhul-buhul. Kemudian dibacakan ya mantra-mantra, bacaan-bacaan tertentu. Itu termasuk bagian daripada sihir. Ini hati-hati. Ini seseorang harus hati-hati. Kemudian yang kedua, sihir itu syirik. Kenapa syirik? Isti'anatun bisyayatin. Karena dengan pertolongan syaitan, dengan bantuan syaitan. Kalau sihir zaman dahulu kental sekali. Kalau sekarang sudah banyak trik. Sudah banyak trik. Ada orang punya keris iso ngadeg. Zaman dahulu itu ngadeg tenan. Kenapa kok bisa berdiri? Jine sing goceki. Tapi kalau orang sekarang, lihatnya jangan dekat-dekat, nanti tidak mabur kerisnya. Lihatnya dari jauh sana, tapi ternyata keramik ini dibolong pas pucuke keris. Jadi itu di pas nih gini, ternyata tancapnya di keramik. Ya, akhirnya lho iso to. Jamaah hormati, dengan pelayanan syaitan, makanya mengantarkan kepada kesyirikan. Lah, hadis ini yang terakhirnya, siapa yang bersandar kepada Allah, khadalahullahu wa adallahu. Allah menghinakan dia, Allah akan merendahkan dia. Berarti, kalau seseorang pengen mulia, pengen terhormat, jangan tunduk, jangan berserah diri, jangan bersandar, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang coba-coba bersandar, berserah diri kepada selain Allah, sudah. Dia nanti akan hina. Makanya pernah kita sampaikan, termasuk pelajaran yang indah, kandungan zikir yang luar biasa. Pagi sore, itu Rasul tuntunkan di antara bacaan zikir kita rutin pagi sore, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Dengan rahmatmu aku minta diangkat musibahku. Aku minta diangkat musibahku. Kemudian aslih nisa'nikullah. Aslih lisa'nikullah. Perbaiki semua urusanku. Minta semua urusan kita diperbaiki oleh Allah. Terakhir, jangan serahkan urusanku kepada diriku walaupun sekejap mata. Karena kita kalau punya urusan diserahkan kepada diri kita nggak mampu. Urusan kita akan hancur. Makanya orang yang sudah ngaji, apalagi belajar tauhid, semua urusan pasrahkan kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah. Makanya disebut nanti pembahasan tawakal. Tawakal itu kepasrahan sempurna kepada Allah, keyakinan Allah Zat yang maha mampu, yang terakhir usaha semampu dia. Jadi kalau orang ngaji, apa yang dia lakukan? Itu sekedar min babil ikhtiar. Usaha saja. Kenapa pagi berangkat cari nafkah? Ikhtiar, Mas. Ikhtiar. Ya. Kemudian kenapa sakit berobat? Ikhtiar. Hanya sekedar ikhtiar. Tapi keberhasilan semuanya mutlak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sempurna tawakal kepada Allah. Ya, jangan kepada sebab. Orang yang sekarang ya sering saya sampaikan, mungkin saya ingatkan kalimat-kalimat yang kelihatannya sepele tapi ternyata kurang pas. Apa? Usaha tidak mengkhianati hasil katanya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Artinya wong ngriku usaha iki mesti hasil. Apa iya? Ya. Betapa banyak orang yang usaha tapi ternyata tidak mengantarkan kepada keberhasilan. Berobat secara medis ini tombone, pramari nggak sedikit itu, nggak sedikit. Lawang orang usaha, kapan itu ada orang usaha buka rumah makan, bagus tempatnya, nyaman, ya.
harganya juga bukan hanya miring, tapi glosor. Ya. Kemudian pelayannya bagus, periklanannya bagus, kukut itu. Sampai gazebo-gazebon itu ditawak-tawak siapa mau beli. Kalau dulu belinya mahal. Saudara yang saya hormati, itu hanya min babil ikhtiar. Yang penting kita usaha, perintah syariat. Cuman keberhasilan penuh itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada selain Allah, maka kelak kita akan hina, kita akan rendah. Allah taala alam, syahid dari hadis ini berarti termasuk cabang sihir itu bikin ikatan-ikatan ditiup-tiup. Ditiup-tiup. Allah taala alam. Kemudian setelahnya dibawakan hadis Ibnu Mas'ud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala hal unabbiukum mal adhu. Hiya namimatul qalatu bainan nas." Rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, maukah aku habarkan kepada kalian al-adhu. Adhu itu jamaah hormati dusta, sihir, namimah. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis ini sihir. Gelem ora tak kabar ke sihir. Kenapa dikatakan al-adhu itu termasuk sihir? Dampaknya sama seperti sihir. Kan sihir itu salah satunya memisahkan suami istri. Suami yang saling menyayangi akhirnya pisah. Memisahkan suami istri. La al-adhu ini dampaknya juga begitu. Itu bisa nanti teman, rukun-rukun jadi pisah. Jadi pisah. Lalu sahabat tanya, lalu Nabi SAW katakan, an-namimatul qalatu bainan nas. Namimah. Namimah itu nakul hadis ala wajhil ifsad. Menukilkan ucapan pembicaraan dalam rangka untuk membuat kerusakan. Itu jenenge namimah. Ngerasani tapi untuk elek. Nah, atau kalau enggak nanti dia saudara yang saya hormati namimah ngomong kepada si A, si B itu tribane karo kowe geting no. Coba bikin kerusakan. Kemudian si A ini akhirnya emosi panas. Iya toh? Wah, ngerti ngono tak keprok sisan no. Kalimat ini disampaikan kepada si B. Si A dengar ngeprok kowe itu. Tapi apa? Kalimat itu keluar sebabnya apa? Enggak diceritakan. Jadi yang ceritakan itu si A itu kemarin pengen ngeprok kowe. Si B emosi wani ngono kuwi. Wah, ini berarti ngajak saya ngelin. Akhirnya si A dan si B menjadi rusak hubungannya. Itu namanya namimah. Alqalah. Jamaah hormati, kata-kata alqalah itu kasratul qaul. Ya, banyak ucapan iqaul husumati bainan nas, menjatuhkan perselisihan di tengah-tengah manusia. Bima yuhaqqa lil ba'at anil ba'at. Karena sebab mengkisahkan sebagian kepada sebagian yang lain. Makanya orang, kenapa dikasih mulutnya cuma satu lidahnya? Telinganya dua, matanya dua. Kata para ahli hikmah, tidak setiap yang kamu lihat itu kamu omongkan. Tidak setiap yang kamu dengar itu kamu omongkan. Karena kalau melihat diomongkan, apalagi ditambahi, itu nanti rusak. Lah orang nambah itu pinter itu, apalagi orang sekarang. Kalau profesinya itu memang profesi membikin suasana kehangatan di tengah-tengah. Jadi mancing emosi ya. Tukang kompor-kompor itu. Itu satu kata yang sampai di luar itu sekian tulisan. Sekian tulisan. Ini hati-hati. Makanya ada model-model ceramah disunat. Disunat itu cuman ini ya, nanti dipotong, setelah itu diposting. Padahal ini itu mungkin ada kalimat sebelumnya yang tidak dimaksudkan seperti apa yang diucapkan. Ya contohnya tadi, pengen tak keprok. Padahal kan sebelumnya ada. Lah kok pengen buat keprok itu kenapa? Loh katanya dia sama saya getem-getem anyel. Saudara yang saya hormati, ini hati-hati. Ya, seseorang jangan sampai nanti mengkisahkan sebagian kepada sebagian yang lain ketika nggak ada manfaat. Ketika nggak ada manfaat. Kamu nggak kerungu tuh anak isu kayak gini. Kerungu itu kok nggak ngobrol? Nggak penting. Nggak penting. Kamu nggak lihat tuh kejadian kemarin tuh. Lihat.
Kok meneng wae nggak cerita? Nggak penting. Karena dalam hadis kafa bil mar'i isman an yuhadditsa bi kulli masami'a. Cukup seseorang itu dianggap dosa atau cukup seseorang itu dianggap pendusta kalau setiap apa yang dia dengar dia sampaikan kepada orang lain. Ini hadis dalam riwayat Ibnu Mas'ud. Pelajaran dari hadis, namimah jenis daripada sihir. Tapi apakah sampai nanti pelakunya keluar dari Islam? Beda. Kerusakannya timbul sama seperti yang ditimbulkan oleh sihir. Tapi kalau nanti pelakunya, jamaah hormati, itu tidak sampai tingkatan kufur. Ya, tidak sampai tingkatan kufur. Jadi la'anan namam layak yahudu hukmas sahir min haitsu kufru wa ghairuhu. Tapi tidak, orang yang namanya itu diambil hukum sebagai tukang sihir, kufur dan selainnya. Kemudian, wah ini dibunuh. Enggak, walaupun kalau di Saudi itu pernah ada guru yang cerita, wartawan. Karena yang memberitakan itu ternyata beritanya membuat masalah besar. Itu dihukum pancung. Dihukum pancung. Itu namanya takzir pembahasannya. Bukan had. Kalau had kan ada ketentuan. Termasuk sihir itu hukuman had, dibunuh karena kerusakan yang ditimbulkan. Kerusakan yang ditimbulkan. Tapi kalau misalkan di luar itu, lah cuman menyebarkan berita kok sampai hukuman bunuh, kerusakan yang ditimbulkan. Itu kebijakan penguasa. Kebijakan penguasa. Kayak asalnya minuman keras, narkoba, berapa kali cambukan? 80 kali cambukan. Paling 40 cambukan. Kalau ada yang menghukum 80 itu, ya kebanyakannya 40 cambukan. 40 cambukan. Tapi kenapa kok sampai narkoba hukum bunuh? Itu karena dampak yang ditimbulkan semakin parah. Wallahu ta'ala alam, ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, haramnya namimah termasuk dosa besar. Bahkan nanti kalau dalam hadis, saudara yang saya hormati, termasuk sebab seseorang mendapatkan azab di alam kubur, itu namimah. Itu namimah. Kan di alam kubur itu ada 3, fitnah kubur. Kemudian yang kedua, nikmat kubur. Yang ketiga, adab kubur. Ya, yang ketiga adab kubur. Kalau fitnah kubur, pertanyaan siapa Robmu, apa agamamu, siapa nabimu. Kalau dia orang yang beriman, Allah akan kasih kemudahan. Jadi jangan percaya, biar nanti malaikat munkar nakir saya yang ngurusi. Ya, sama mama klepon itu. Ya, saya ngurusi itu pendusta itu. Pendusta. Tapi di negeri kita, wes ngeri ya. Kita kalau lihat kondisi itu orang melecehkan syariat seenaknya sendiri, tunggu nanti. Kalau kita diam dari kemungkaran, adab nanti Allah akan ratakan. Ya, itu fitnah kubur. Nikmat kubur ada, adab kubur dihimpit bumi sampai tulang bersilangan, ditampakkan siang malam neraka. Lah salah satu sebabnya itu diantaranya kalau nggak namimah, salah satu sebabnya adalah la yastatiru min baulihi, tidak menjaga diri dari kencing. Jamaah hormati, makanya orang kalau kencing itu jaga diri. Bagaimana menjaga diri? Itu pernah kita sampaikan kalau nggak salah 5. 1, nggak boleh kencing sembarangan. Nggak boleh kencing sembarangan. Kalau cilik anggere ana bolongan, dikuyui, jangkrike metu seneng ya. Ya, belum paham. Ya, nggak boleh sembarangan. Yang kedua, kalau kencing istinja cebok. Yang ketiga, sisa kencing dibersihkan. Sisa kencing dibersihkan. Banyak orang nggak paham. Apa mana yang masjid? Ini masjid. Ada kadang bukan air kecil tapi air besar. Itu guru istinja tok. Ya, setelah itu kemudian metura disiram. Itu nggak paham itu. Itu bahaya sekali. Itu sebab adab di alam kubur. Yang keempat, semua yang mengenai anggota tubuh kita bersihkan. Pakaian kita. Makanya kalau pakaian kena najis itu jangan dinggo. Jangan kan kadang orang, ayo mampir sholat sih. Ini mau kelambiku diompoli anakku rong salin. Ya kamu salin. Ya kan kalau najis itu cukup siram air, kucek-kucek, siram lagi. Ya, dipakai kan bisa. Dipakai kan bisa. Enggak harus misalkan ganti. Enggak. Makanya kalau secara fikih, kemarin itu ada pertanyaan misalkan mangkat yang masjid, di perjalanan itu melihat makhluk halus. Ya. Setelah melihat makhluk halus itu ternyata syahwatnya bergejolak. Waduh, piye ini?
Ya, begitu mlebu kamar mandi, kelihatan ada lem kertas yang nempel di situ. Itu kan mati, najis. Lalu terus gimana solusinya? Mas, sing kena itu kamu copot, kamu kuceki ya, sampai bersih. Kemudian anggota badanmu yang ada itu kamu bersihkan. Setelah itu mbok peres, mbok nggoneh. Lu kademen nanti mesake. Ya karemu arep mulai apa piye ya. Jamaah hormati, itu menjaga diri dari kencing. Lah menjaga diri dari kencing itu kalau ada kencing dimanapun dibersihkan. Seperti Nabi ada A'rabi kencing di masjid, beliau minta seember air. Nah itu kalau di sekitar kita ada kotoran, ada najis itu dibersihkan. Wallahu ta'ala alam. Pelajaran dari hadis. Yang terakhir, pengajaran dengan sistem tanya jawab. Jadi termasuk metode pendidikan Islam itu dengan sistem tanya jawab. Sistem tanya jawab itu lebih bisa melekat. Nanti kalau diperluas, metode pembelajaran dengan sistem tanya jawab. Pertama, mengikat perhatian orang yang diajari. Coba ketika Nabi, ala hal unabbiukum mal adhu. Mau nggak aku kabarkan kepada kalian? Yang tadinya nggak serius, nggak teke. Apa ya? Nanti perhatian. Sama nanti kalau kita misalkan punya murid. Apa meneh murid sing cilik-cilik. Murid cilik-cilik itu kalau mulang nggak pinter, wes sudah. Ya, kelas SD, SMP kadang masih mending. SD gitu. Wah, kalau nggak perhatian, kacau. Sini kumpul dulu ini. Ya, kasih pelajaran luar biasa ini. Apik banget ini. Akhirnya meluput perhatian. Ya, dengan sistem tanya jawab itu satu, perhatian orang yang belajar semakin kuat. Yang kedua, lebih menancap di hati. Yang ketiga, lebih siap menerima pelajaran. Ini pelajaran dari hadis. Kemudian setelah itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya termasuk penjelasan itu adalah sihir. Apa yang dimaksud dengan bayan? Bayan itu al-balaghah wal fasohah. Balaghah, mendalam, fasohah, difasih-fasihkan. Pembicaraan itu kalau sampai berdalam-dalam, berfasih-fasih, itu bisa menyihir. Bisa menyihir. Kalau pengen contoh penjelasan itu termasuk sihir, ya rungokno bakul jamu. Bakul jamu itu sampai sakit apapun katanya bisa. Saya pernah ada orang sakit kalau secara medis itu nggak mungkin, tapi secara terapis pikir-pikir jane ora ono hubungannya. Tapi kata dia seperti ini apa bisa nih, Pak? Oh, bisa, yakin aja. Kalau Allah berkehendak, iya Allah berkehendak, orang buat tambahnya mari. Kalau Allah berkehendak. Tapi kalimatnya bisa, yakin aja. Jadi kadang karena kefasihan itu, sesuatu itu kelihatan luar biasa. Sesuatu itu kelihatan luar biasa, itu sihir. Saudara yang saya hormati, ini termasuk bagian daripada sihir. Nah nanti yang lebih parah, kalau yang hak diputar balikkan menjadi batil. Yang batil diputar balikkan menjadi hak karena kefasihan berbicara. Karena orang itu kalau fasih berbicara, kayak yang tadi kita singgung, surat pemusik. Coba dengarkan, ketika dia dinasihati seperti itu keliru, ngeyel, omongan itu, wah wis, luar biasa berdalam-dalam. Seakan-akan, wah ahli luar biasa. Jadi jawabannya gampang. Lah kowe karo sahabat pinter ndi to? Ada penafsiran sahabat ini surat pemusik enggak ono, ya wis. Wis rasa caturan kalau orang kita. Dong kamu dari mereka agamamu ambil dari siapa? Jadi hati-hati. Kadang sesuatu yang batil kelihatan benar, yang benar kelihatan batil karena kefasihan orang berbicara. Makanya kalau Ahlussunnah wal Jamaah ngaji enggak sembarangan. Ya, in hadal ilma dinun fanduru aman ta'hudu dinakum. Ilmu itu adalah agama. Lihat dari siapa kalian belajar. Nanti kalau kita belajar itu, wis, pokoknya anggere pinter ngomong, ya, itu kita belajar ke sana. Nanti kita akan ditipu. Kita akan ditipu. Kayak rame memuliakan, mengagungkan kuburan, kuburan dimintai. Itu apa alasannya? Oh, ini cuma sekedar wasilah kok. Cuma sekedar wasilah. Kalau nggak punya ilmu, akhirnya seseorang akan tertipu.
tertipu. Tapi ambil ilmu dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka mewarisi ilmu dari para nabi. Jamaah hormati, hadis yang terakhir seperti ini. Lah ini menjelaskan kepada kita jenis sihir itu adalah al-bayan. Yang bayan itu alladzi fi tamwih wa talbis. Yang di dalamnya ada kesamaran, ada talbis, kerancuan, sama rancu. Ya, kalau sudah sama rancu, kemudian yang benar kelihatan salah, yang salah kelihatan benar. Yang salah kelihatan benar. Seperti ini termasuk bagian daripada sihir. Makanya kalau Ahlussunnah itu lugu. Lugu itu dalilnya gini, tafsirnya gini. Kalau dia ngajar nggak pakai trik-trik. Wah, ini dipoles kayak gini. Enggak. Pokoknya sampaikan saja ayat hadisnya dengan penjelasan, penafsiran yang benar. Ya, ini poin yang pertama. Yang kedua, damu hadan nau'i minal bayan. Tercelanya bayan yang dalam rangka membolak-balikkan tadi. Benar nampak salah, salah nampak benar. Ya, salah nampak benar. Jamaah hormati, seperti itu tercela. Tapi kalau penjelasan dalam rangka untuk menerangkan kebenaran, untuk mengokohkan kebenaran, untuk membatalkan kebatilan, nah itu baru terpuji. Baru terpuji. Karena ada perkara kebenaran itu untuk orang tertentu, itu kasih gambaran contohnya harus lebih detail. Harus lebih detail. Kalau nggak lebih detail, wah sudah, orang nggak bisa memahami. Lah kemampuan seseorang menyampaikan kebenaran dengan lebih gamblang, lah seperti itu terpuji. Tapi yang tercela itu tadi, bayan yang dalam rangka untuk membolak-balikkan itu sesuatu yang benar menjadi salah. Lah ternyata ada itu pelajaran mata kuliah kaya ngono kuwi. Iya, kuliah apa? Kuliah hukum. Kuliah hukum itu katanya diajari ngono kuwi. Jadi iya, bolak-balik. Nanti silap lidah. Nah, ini hati-hati. Wallahu ta'ala alam, satu bab yang bisa kita baca. Nanti setelahnya masuk perdukunan. Jadi masuk perdukunan itu sebenarnya termasuk cabang daripada sihir. Wallahu ta'ala alam. Demikian sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Itu ngawur itu. Dan sekarang berkembang seperti itu. Jadi sekarang berkembang seperti itu. Kalau kita jamaah hormati meminjamkan KTP, kita berarti ta'awun dalam perbuatan dosa. Sistem mereka memang bobrok. Kan sewa beli. Makanya sampai pembahasan riba itu nanti kan 3. Gampangnya 4 ya. 1 fadl, 2 nasi'ah, 3 korot pinjaman, yang keempat riba dalam masalah jual beli. Nah, termasuk riba dalam masalah jual beli itu sistem jual beli lewat leasing. Bagaimana sistem jual beli lewat leasing? Itu tadi, ini motor harganya berapa? Ya, kamu kredit, misalkan uang muka 10 juta, nanti kamu kredit 3 tahun, setiap bulan sekian. Setiap bulan sekian. Tapi ansuran 30 kali. Pertama, nanti dari sisi akad rusak. Apa akadnya? Kalau 30 kali itu, 29 itu angsurannya sewa. 30 kali beli. Apa maksudnya? Kalau kita mampu menyicil hanya sampai batas 29 kali, motor kita ditarik. Maksudnya kan kita nyicil kurang ping telu. Wah, sekolah ora kuat tenan nih mas. Motornya ditarik. Uang kita yang sudah masuk, hilang. Kenapa hilang? Dihitung nilai sewa. Tapi kalau kita misalkan genep 30 kali, 29 sewa, 30 kali, transaksinya berubah menjadi jual beli. Padahal kalau transaksi sewa dengan transaksi jual beli beda. Beda, tapi berubah. Itu pertama rusak.
Yang kedua, jamaah hormati, para ulama memandang ketika terlambat angsuran, bulan ini nggak bisa ngangsur, bulan depan kamu ngangsur 2 plus anaknya. Nah, itu riba itu. Itu riba. Yang ketiga, apa sisi kerusakannya? Penjualan hanya menerima sistem kredit, itu para ulama membenci. Ya, kenapa membenci? Karena kalau orang kredit itu apa wong sugih? Kebanyakannya orang tidak mampu. Akhirnya dimanfaatkan ketidakmampuannya. Nah, itu seperti itu jelas, itu sistem yang rusak. Jadi, walau ta'ala alam, kita dipinjemi KTP jangan mau karena tahun. Duh, tapi gur disilai 2,5. 2,5. Lah kita ngambut gawe ngantek megap-megap saja belum tentu nih. Ya, belum tentu. Ya, dapatnya 2,5 itu bukan 2,5 juta. Ya, jamaah hormati, itulah ujian dunia. Jadi iming-iming, tapi secara syariat itu dihindari. Kemudian bagi dia, alasannya pengen menghancurkan sistem mereka yang rusak. Ya, kalau orang kafir melakukan kemungkaran, kita ikut melakukan kemungkaran, nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Orang kafir mungkar, kita muamalah tetap sesuai dengan syariat. Tetap sesuai dengan syariat. Nah, ini wallahu ta'ala alam. Ya. Termasuk saya tanya secara fikih beli kendaraan STN kanan. Apakah diperbolehkan? Kalau secara asal misalkan BPKB ini betul-betul hilang. Kalau nggak hilang itu misalkan kobong. Itu boleh. Mas ini resmi mas, BPKB ini hilang. Ya betul, ada surat kehilangan misalkan. Ya, itu boleh. Tapi harganya kan memang miring. Memang resmi. Tapi kalau misalkan lagi BPKB ini nanti, buh orang ngerti. Omongannya kok buh orang ngerti ini. Ya. Apalagi sekolah ke. Ya. Sekolah nih. Apalagi model tadi. Sengaja dia ambil uang muka 500, kemudian diangsur 2 kali, setelah itu dibandang ke masalah nanti. Nanti masalah. Jadi hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Kemarin ada jamaah masjid, beli sing STN kanan itu sampai akhirnya dia berurusan dengan polisi. Kenapa berurusan dengan polisi? Ternyata barang yang dia beli itu adalah hasil dari perampasan disertai pemerkosaan. Jadi nggone cah wedok dirampas, diperkosa, setelah itu sama pelakunya itu dijual kepada ini, sama ini dijual kepada dia. Nah, dia nggak punya uang, gue wirawiri ya wis lah motor ini wis ngene wae. Setelah dibeli, ternyata ya barang seperti itu. Pas lagi jalan di daerah dekat rumah itu, ngerti itu sergap sama polisi. Urusan polisi itu sampai misal itu bukan orang masjidan, wes remuk itu. Ya, itu iso sepatu itu tekan das gitu loh. Ya, sikut itu kena rai itu bisa kayak gitu. Tapi karena orang masjidan akhirnya ya wis dunek-unek kayak gitu, dalil. Kok yang ini lakoni ya, wis dielek-elek macam-macam itu. Tiap hari suruh absen. Barangnya disita, uangnya hilang. Ini hati-hati, hati-hati. Jadi itu saya tanya secara fikih pun juga bermasalah. Secara hukum, saya tanya sama jamaah yang polisi, boleh nggak saya beli motor SNK? Yang jual nomornya kasihkan saya, kata dia. Nanti tak cek dulu. Kok motor STN kanan ki piye gitu loh. Ya, ini jangan-jangan kriminal. Ya, sampai beliaunya mengatakan seperti itu. Nanti kalau memang jelas itu barang sing cetha, sing bening, ya silahkan nanti dibeli, boleh. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi lebih baik dihindari. Ya, sampai perbankan pun kemarin ada pelatihan kartu kredit. Ya, jadi kalau orang cerdas, itu dia itu bisa memanfaatkan uang di bank nggak ada bunga. Ini mumet gitu ya. Jadi dia punya beberapa kartu kredit itu pelatihannya bayar piro gitu loh. Ada yang kemarin saya kenal orang itu dia belajar seperti itu. Jadi kartu kredit nanti jatuhnya tempo itu sekian, itu kudu harus nyicil sama bunganya. Itu nanti sebelum jatuh tempo ini punya kartu kredit satunya nutup ini nutup ini misalnya. Nah, seperti itu. Ini mumet itu. Jadi punya berapa gitu. Nanti telat sithik, ente-entean itu. Telat sithik ente-entean. Jadi misalnya sehari itu harusnya ini ditutup, lali ya. Sudah ente-entean. Nah, seperti itu tidak hati-hati. Walaupun
Wah, kita ini harus mensiasati sistem perbankan ribawi. Lah ning malah sibuk kita. Malah sibuk. Ya sudah kalau nggak ada perlu, nggak ada urusan lah. Nggak ada urusan dengan ya yang seperti itu. Karena memang mereka rusak. Jadi jangan kemungkaran dilawan dengan mungkar. Awalnya hartane wong kafir nih. Lah hartane wong kafir apa boleh kita ambil? Yang boleh kita ambil itu cuman dalam kondisi perang. Kalau nggak kondisi perang kok diperbolehkan, ya itu bukan pemahaman yang benar, pemahaman rusak. Neng Indonesia apa ono? Ono. Jadi satu kelompok itu kalau bondoni itu bukan golongan dia, itu punya orang kafir di luar kelompoknya dianggap kafir sehingga nanti nipu kayak apa? Orang apa-apa, bondoni orang kafir. Dan ini ngawur. Jadi harta orang kafir itu kalau Jami Sarmati bukan kafir harbi, kalau kafir harbi perang memerangi, nanti ada aturan-aturan berperang. Ada aturan perang, ada ghanimah, ada fa'i misalkan itu ada pembahasan. Allah taala. Yang lain cukup. Ya. Jadi kalau beli jual beli tentang harga itu saling ridho. Selama tidak ada unsur khilah dari makar tipu daya, makanya nanti ada istilah yang di hadis itu talaki ruban. Dari ruban itu misalkan pasarnya sini, itu baru di pertigaan sana sudah dicegat. Ya, sementara dia nggak tahu harga di pasar. Misalkan sayuran di pasar saunting 10.000, sampai di sana dituku 3.000. Nah seperti itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan harga yang murah itu karena saling ridho, dia tahu harga pasaran. Contohnya sama teman. Ini harganya berapa? Karo kowe kanca dolan wis bayaran anu wis sak juta. Di pasaran 3 juta, boleh. Itu diperbolehkan. Nanti dibahas. Artinya misalkan harganya seperti itu diperbolehkan. Itu akad pertama. Lah nanti jangan ada syarat. So yen kowe ndedit tuku neneh padha. Itu namanya syarat. Ya, kalau memang jual beli ya jual beli. Motornya piye? Mas tak gade mau gade kayak gitu nanti ya gade itu kan jaminan. Jaminan asalnya nggak boleh dimanfaatkan kecuali kalau jaminannya onta, kita perah susunya, butuh kita kasih makan boleh. Tapi kalau kendaraan misalkan dinengke apa mungkin rusak misalkan. Nah, itu kan sudah jaminan. Oh, saya nggak mau nanti bisa terkena ya pembahasan riba, kulo qardin jaro naf'ah. Ya. Kemudian ini wae, tak tuku nih wae. Kamu butuh uang no, tuku ya. Sudah tuku, nggak ada syarat-syarat apa. Nggak ada syarat nanti tahun depan jangan koin didit, tuku nun ganti, nggak usah. Wes pokoknya dibeli aja, dibeli aja. Nah nanti tahun depan misalkan dia sudah punya uang, motor ini tak tuku ya. Nah, kita jawab, wis batu seneng ora oleh no. Kowe nak mending tak do, gur 3 juta, padahal pasarannya 6 juta. Loh, lah kok ya wis gelem kok. Ya. Kan seperti itu. Jadi jangan nanti kalau misalkan yo nanti tahun ngarep yang didit nanti kamu apa beli lagi. Itu namanya mensiasati syariat. Mensiasati syariat. Jadi iya, jadi kalau beli ya beli. Beli ya beli. Beli itu kalau dengan syarat-syarat nggak ada. Nanti jual beli itu sudah serah terima, barangnya jelas, nilainya jelas, ya. Itu sudah. Nanti kalau ada syarat-syarat enggak. Ya, wallah ta'ala. Jadi kalau memang beli ya beli aja. Kan kalau orang apalagi kepepet itu biasanya dole ya untuk miring lah. Misalkan di pasaran 5 juta, ya butuh duit cepet ya orang mungkin mas payu 5 juta apa meneh. Harga pasaran 5 juta payu 7 juta. Ya, kan nggak mungkin. 5 juta itu kadang di pasaran kalau kendaraan kata bakul-bakul itu jatuhnya bisa 2 juta. Ya, itu kata bakul. Karena bakul itu nanti nandek. Kan kalau ada barang ditandek. Nandu dulu. Makanya selisihnya bisa segitu. Karena kalau bakul beli dari pasaran itu dia nanti poles dulu. Jadi dipoles dulu nanti ben keto ayu gitu. Lawang kemarin ada jamaah duwe motor dibeli bakul sing niku koncone. Selisihnya itu ada berapa itu? Kaget.
Lha kok kaya motorku ndek ingi gitu loh. Mbok tuku to? Iya, tukune ning ndi kono. Berapa? Segini. Alah, mbok tuku ning aku ndek ingi luwih murah. Tapi pangkling, ya, wong dia temen gini, keseharian bersama. Ya, biasanya nanti kalau harganya jatuh misalkan berkurang dari 1,5 2 itu sudah normal. Sudah normal. Ya, nanti kalau dia misalkan pengen lagi, ya terserah kita, sudah milik kita kok. Kalau misalkan ya wis bayarane ora apa-apa. Ya. Kemudian kita tawar nih 5 juta loh. Lah niki tukune 3 no. Ya terserah wong punya saya. Ya. Kita yang mau jual. Allah taala. Cukup itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.